Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati dengan NIM A1A22459 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Megarizky Makassar. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah dari gizi dalam kesehatan reproduksi dengan materi edukasi preeklamsia yang diampuh oleh Ibu Bidan Mirna SST MKEP. Preeklamsia atau keracunan kehamilan. Preeklamsia dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan nama keracunan kehamilan yang merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia setelah perdarahan pasca melahirkan, di mana 5-10% ibu mengalami preeklamsia. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia sering dijumpai pada kehamilan trimester ketiga atau menjelang kelahiran. Namun, secara definisi, preeklamsia adalah suatu kondisi di mana ada peningkatan tekanan darah yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan disertai salah satu gejala di bawah ini. Yang pertama ada proteinuria. Proteinuria adalah protein yang ditemukan di air seni. Hal ini diperoleh dari pemeriksaan urin atau air seni. Yang kedua ada trombositopenia. Trombositopenia adalah penurunan kadar trombosit di dalam darah yang didapatkan dari pemeriksaan darah. Lalu ada yang ketiga, gangguan ginjal. Gangguan ginjal adalah peningkatan serum kreatinin di atas 1,1 mg/dl atau didapatkan penurunan kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi di mana tidak ada kelainan ginjal lainnya. Yang keempat ada gangguan fungsi hati atau liver. Hal ini ditandai oleh peningkatan nilai SGOT dan SGPT 2 kali dari nilai normal dan atau adanya keluhan nyeri ulu hati atau nyeri perut kanan atas. Yang kelima ada ödem paru atau penumpukan cairan di paru-paru dengan gejala batuk dan sesak nafas. Yang keenam ada gangguan saraf seperti pandangan kabur, stroke, nyeri kepala. Lalu ada yang terakhir, gangguan plasenta. Gangguan plasenta adalah air ketuban yang sedikit, pertumbuhan janin yang terhambat, gangguan sirkulasi atau gangguan aliran darah uteroplasenta. Siapa saja yang berisiko menderita preeklamsia? Yang pertama, ada ibu hamil yang berusia di atas 40 tahun, kehamilan pertama, hamil dengan riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, hamil dengan pasangan baru, riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan, kehamilan kembar, hamil dengan diabetes mellitus atau kencing manis, riwayat penyakit hipertensi kronis, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan hamil dengan obesitas atau berat badan yang berlebih. Kenapa preeklamsia bisa berbahaya? Preeklamsia bisa menyebabkan berbagai komplikasi ke ibu dan janin, dan tidak sedikit ibu dengan preeklamsia mengalami perburukan menjadi eklamsia. Eklamsia sendiri adalah kejang. Kejang ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian ibu. Kejang ini tak hanya dialami oleh ibu selama hamil, bahkan 3 bulan setelah melahirkan, ibu masih bisa mengalami eklamsia atau kejang. Preeklamsia juga bisa menyebabkan komplikasi ke janin, yaitu pertumbuhan janin yang terhambat, kelahiran prematur, bahkan sampai mengakibatkan kematian janin di dalam kandungan. Apa saja yang dilakukan jika terdiagnosis preeklamsia? Jika ibu terdiagnosis preeklamsia, maka lakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Rajin memeriksakan tekanan darah, kendalikan tekanan darah dengan cara meminum obat antihipertensi yang sudah diresepkan oleh dokter, dan meminum suplemen kalsium. Ibu hamil dengan preeklamsia harus selalu waspada. Jika ibu mengalami keluhan seperti pusing, pandangan kabur, mual dan muntah, nyeri ulu hati, tekanan darah yang tidak tetap turun, nyeri perut hebat, atau gerakan janin yang berkurang, maka ibu harus segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Preeklamsia tidak bisa dicegah, namun preeklamsia bisa diminimalisir dengan cara yang pertama, menjaga pola makan seperti menghindari penggunaan garam yang terlalu tinggi, minum air yang cukup, dan beristirahat yang cukup. Yang kedua, memeriksakan kehamilan. Memeriksakan kehamilan secara rutin supaya dokter bisa memantau jika ada perubahan tekanan darah yang tidak normal. Yang terakhir, mengonsumsi antioksidan yang kita dapatkan pada sayuran dan buah-buahan. Antioksidan ini dipercaya bisa meminimalisir preeklamsia, terutama jika dikonsumsi di awal kehamilan.